Kisah nyata tukang gali kubur yang tak berani pulang. Pak Sarman sudah 30 tahun bekerja sebagai tukang gali kubur di sebuah desa kecil bernama Banjarsari. Ia dikenal pendiam dan rajin, meski pekerjaan itu menuntutnya berhadapan dengan kematian setiap hari. Tak sekalipun ia mengeluh. Sudah biasa, katanya, tapi malam itu sesuatu berubah. Sebuah jenazah dari luar kota dimakamkan mendadak, tanpa keluarga yang ikut. Sejak malam itulah, Pak Sarman tak pernah pulang ke rumah. Jenazah itu datang menjelang maghrib, dibawa mobil ambulans yang langsung pergi. Setelah menyerahkan surat izin penguburan, tidak ada nama di batu nisan, hanya satu huruf R. Warga yang ikut menggali pun merasa aneh, karena tubuh jenazah masih hangat saat dimasukkan ke liang lahat. Malamnya, Pak Sarman menginap di gubuk kecil dekat makam. Seperti biasa, jika pemakaman dilakukan sore hari, tapi sejak itu, ia tidak kembali. Pak Sarman bercerita kepada teman dekatnya, Pak Darto, bahwa malam itu ia mendengar suara dari dalam tanah. Bukan hewan, bukan angin, tapi rintihan pelan. Seperti orang yang belum benar-benar mati, ia mencoba mengabaikan. Tapi suara itu memanggil namanya, Sarman, Sarman. Bisiknya, lirih dan panjang. Ia tidak tidur semalaman. Keesokan malamnya, ia masih tidak pulang. Beberapa warga mencoba membujuk, tapi ia menolak. Ia justru duduk diam di antara makan, seperti sedang berjaga. Malam itu, ia melihat sosok perempuan berdiri di atas makam R. Perempuan itu menangis, mengenakan kain kafan setengah terbuka. Rambutnya basah seperti habis direndam air. Ia tidak berjalan. Ia melayang. Pak Darto menyelidiki siapa jenazah misterius itu. Ia mendatangi petugas ambulans yang sempat membawa jenazah. Dari situ ia tahu, jenazah tersebut adalah korban pembunuhan di kota tetangga. Namun keluarganya menolak menguburkannya. Ia adalah seorang wanita bernama Ratna, dibunuh oleh kekasihnya. Lalu jenazahnya dibuang ke sungai sebelum ditemukan warga. Karena tidak ada yang mengklaim, jenazahnya dikuburkan di Banjarsari. Malam berikutnya, Pak Sarman bermimpi didatangi perempuan yang sama Ratna. Begitu ia memperkenalkan diri, ia tidak marah, hanya memohon, "Aku tidak mau sendirian, jangan tinggalkan aku, temani aku di sini sampai semuanya selesai." Sejak itu, setiap malam, Pak Sarman menyapu area makam Ratna, menyalakan lampu minyak, dan berbicara pelan seolah sedang berbincang. Warga mulai resah. Tiap malam mereka mencium bau bunga yang sangat kuat dari arah kuburan. Suara gamelan halus terdengar dari arah sana, seperti prosesi pernikahan kuno, tapi tidak ada siapa-siapa. Beberapa warga yang coba datang malam hari malah jatuh sakit, demam tinggi, dan menggigil. Pak Sarman tetap sehat. Ia berkata, dia hanya ingin dihargai. Pak Darto membawa seorang kiai ke makam. Mereka melakukan doa dan tahlilan khusus di makam Ratna. Kiai itu berkata, arwah Ratna belum tenang karena ia belum dimakamkan dengan layak. Tidak ada keluarga yang mendoakan, tidak ada yang menerima kepergiannya. Pak Sarman diminta menjadi keluarga simbolis dan membacakan ijab terima, seolah mengikhlaskan kepergian Ratna. Malam setelah upacara itu, Pak Sarman kembali tidur di samping makam Ratna. Ia berkata, malam itu akan jadi yang terakhir.
Dalam mimpinya, Ratna tersenyum dan mengucap terima kasih. Ia mengenakan kebaya putih. Wajahnya tenang dan perlahan menghilang ke dalam cahaya. Tak ada suara, tak ada tangisan. Hanya keheningan yang damai. Pagi harinya, Pak Sarman ditemukan tidur bersila di depan makam Ratna. Wajahnya pucat, tetapi tersenyum. Ia sudah meninggal. Di tangannya tergenggam setangkai melati segar. Tidak ada yang tahu dari mana bunga itu berasal. Kini, setiap malam Jumat, warga sering melihat dua bayangan duduk berdampingan di makam Ratna, dan bau melati selalu menguar pelan-pelan, lalu menghilang sebelum subuh.